Namun dalam perjalanan, Irwin mengingatkannya agar tetap waspada terhadap jebakan yang mungkin sudah aktif kembali. Tak lama kemudian, Irwin merasakan ada sekelompok goblin sekitar 70 meter di depan. Kelompok itu bahkan berisi varian mutan. Tapi Bjorn tidak gentar, ia memutuskan untuk melawan mereka. Para goblin awalnya tampak santai dan tertawa-tawa, sampai Bjorn maju dengan tatapan mengerikan. Ia menerjang sambil mengaum keras, membuat para goblin sadar bahwa mereka sedang berhadapan dengan monster yang jauh lebih berbahaya. Bjorn menghantam mereka satu persatu, sementara Irwin menangani para pemanah dari belakang. Pertarungan berlangsung cepat. Bjorn mulai terbiasa dengan dukungan Irwin karena gaya bertarung mereka ternyata cocok. Setelah semuanya selesai, Bjorn memuji kemampuan Irwin. Pujian itu membuat Irwin tersipu. Namun Bjorn juga mengingatkannya agar lain kali memberitahu jika para pemanah sudah dilumpuhkan, supaya ia bisa bertarung lebih tenang. Irwin mengaku ia belum yakin apakah musuh terakhir benar-benar mati, dan Bjorn membenarkannya. Baginya, memastikan musuh benar-benar tumbang adalah keputusan yang tepat. Tiba-tiba, Irwin melihat sesuatu yang bersinar di kejauhan. Dengan antusias, ia mengatakan bahwa goblin pemanah menjatuhkan sebuah esens. Wajah Bjorn langsung berubah serius. Ia menjelaskan bahwa esensi adalah bagian dari sistem skill, semacam item langka yang bisa memberikan kemampuan sesuai monster asalnya. Namun, jumlah esens yang bisa diserap terbatas, jadi pemilihannya harus sangat hati-hati. Bjorn merasa curiga karena peluang esens jatuh di lantai ini hampir mustahil. Irwin sempat bertanya apakah orang yang memakannya akan berubah menjadi goblin. Bjorn membantah dan menjelaskan bahwa pria yang pernah melacak mereka sebelumnya juga menggunakan essence, kemungkinan dari Razor Wolf. Bjorn lalu menawarkan essence itu kepada Irwin. Mata Irwin langsung berbinar meski ia mencoba bersikap santai dengan berkata akan mengambilnya kalau Bjorn tidak mau. Dalam hati, Bjorn makin yakin bahwa elf ini memang agak bermasalah. Sebenarnya, Bjorn sudah tahu essence apa yang ia incar untuk dirinya sendiri, tapi mendapatkannya tidak akan mudah. Saat ia baru ingin membicarakan kemungkinan menukar essence itu, sebuah suara tiba-tiba memotongnya. Sekelompok petualang muncul dan memerintahkan mereka untuk berhenti. Seorang pria berambut merah maju dan menuntut penjelasan. Irwin mencoba menjelaskan, tetapi insting Bjorn mengatakan bahwa keberuntungan mereka tidak mungkin sebaik ini. Tanpa banyak bicara, Bjorn langsung melempar Irwin ke arah essence dan memaksanya untuk menyerapnya. Pria berambut merah itu murka dan mengklaim bahwa essence tersebut adalah milik mereka. Bjorn tetap berdiri di depan Irwin yang tampak lemas setelah menyerap essence. Ia sudah menduga akan bertemu orang-orang seperti ini. Mereka kemungkinan merasakan keberadaan essence lalu datang untuk merebutnya. Sayangnya bagi mereka, Irwin sudah menelannya. Dengan senyum menantang, Bjorn mempersilakan mereka maju jika berani. Meski jumlah musuh lebih banyak, Bjorn tahu mundur bukan pilihan. Ia memberi mereka dua pilihan, menyerang atau pergi. Akhirnya, Bjorn dan Irwin segera kabur dari tempat itu. Bjorn menyuruh Irwin tidak menoleh dan terus berlari menuju pintu keluar. Irwin bingung karena kelompok tadi terlihat sudah pergi, tetapi Bjorn yakin mereka akan bertemu lagi. Ia menjelaskan bahwa kelompok itu terdiri dari 4 orang dan kemungkinan berasal dari lantai 2. Karena mereka berada dekat pintu masuk, tujuan mereka juga pasti sama, kembali ke lantai pertama dan pulang ke kota. Irwin kagum dengan analisis Bjorn. Namun belum sempat suasana tenang, telinga Irwin kembali bereaksi. Ia mendeteksi kelompok goblin sekitar 50 meter di depan. Bjorn memutuskan untuk menghindar, tapi Irwin mengatakan para goblin sudah menyerbu ke arah mereka. Bjorn mulai curiga. Biasanya merekalah yang menemukan goblin lebih dulu, bukan sebaliknya. Ia merasa ini bukan kebetulan. Ia segera memerintahkan Irwin untuk mengikutinya dan berbalik arah. Saat Irwin hendak mengatakan sesuatu, sebuah panah melesat ke arahnya. Bjorn segera menariknya hingga panah itu meleset. Irwin sempat protes bahwa ia bisa menghindar sendiri, tetapi Bjorn langsung memotong. Panah itu bukan dari goblin. Bjorn yakin kelompok petualang tadi telah memancing goblin ke arah mereka dan menyiapkan penyergapan dari sisi lain. Mereka ingin menyerang saat Bjorn dan Irwin sibuk melawan goblin. Bjorn menyuruh Irwin menggunakan kekuatan essence barunya. Irwin bingung karena belum tahu cara memakainya, tapi Bjorn mengatakan kekuatan itu seharusnya sudah aktif. Benar saja, tubuh Irwin mulai memudar hingga menghilang. Bjorn terkejut karena skill itu aktif begitu mudah. Namun, ia segera fokus. Ia memberikan tasnya kepada Irwin dan berkata bahwa ia akan menahan para goblin, sementara Irwin harus mencari si pengguna crossbow. Irwin ragu karena itu terdengar seperti bunuh diri, tetapi Bjorn menegaskan tidak ada waktu untuk berdebat. Ia memerintahkannya tetap bersembunyi dan menunggu sinyal sebelum menyerang. Tanpa menjelaskan lebih jauh, Bjorn langsung berlari ke arah para goblin. Ia menemukan mereka di sisi kiri
berdiri siap menyerang. Ia sadar para pengecut dari kelompok petualang itu belum muncul sejak panah pertama dan kemungkinan baru akan bergerak setelah goblin melemahkannya. Bjorn menghantam para goblin dengan palunya. Ia menghitung ada sekitar selusin goblin, termasuk 2 yang menggunakan pedang. Awalnya ia lega karena tidak melihat pemanah, tetapi tiba-tiba perisainya menahan sebuah panah. Ia menyadari dirinya terlalu cepat mengambil kesimpulan. Tak lama kemudian, punggungnya tertusuk goblin. Namun Bjorn tetap berdiri dan membunuh goblin itu tanpa gentar. Meski harus menghadapi para goblin, ia juga harus terus waspada terhadap penembak crossbow karena Irwin tidak ada di sisinya. Serangan terus berdatangan, Bjorn mulai kelelahan, lalu ia merasakan 2 panah melesat bersamaan. Satu dari goblin, satu dari pengguna crossbow. Ia tahu tidak mungkin menahan keduanya. Dalam sekejap, ia memilih menahan panah crossbow, sementara panah goblin menancap di sikunya. Racun langsung bekerja. Lengan Bjorn mati rasa dan tak bisa digerakkan. Dengan hanya 1 lengan tersisa, ia harus memilih antara palu dan perisai. Tanpa ragu, ia menjatuhkan palu dan mencabut panah itu. Ia memilih perisai karena para petualang jauh lebih berbahaya daripada goblin. Bjorn mulai menghajar goblin dengan perisainya, namun jumlah mereka seperti tidak habis-habis. Akhirnya, para goblin merasakan aura mengerikan darinya dan kabur ketakutan. Bjorn lega karena tak perlu mengejar mereka. Saat itulah para penyergap muncul. Pemimpin mereka mengejek Bjorn karena berhasil menghadapi goblin sendirian. Pria berpakaian samurai tampak kagum, tetapi Bjorn hanya menjawab datar bahwa ia sudah tahu mereka pelakunya sejak awal. Yang membuatnya waspada adalah si pengguna crossbow tidak terlihat. Pemimpin kelompok itu menanyakan di mana elf tersebut bersembunyi. Bjorn hanya menyeringai dan menantang mereka melawannya terlebih dahulu. Si rambut merah menyebut Bjorn benar-benar barbarian karena masih ingin bertarung dalam kondisi terluka. Lalu ia menuntut agar Bjorn menyerahkan Irwin sebagai ganti nyawanya. Bjorn tersenyum sombong. Sikap itu membuat kelompok musuh makin gelisah. Mereka menyebutnya gila lalu bersiap menyerang. Pemimpin mereka memperingatkan rekan-rekannya agar tetap waspada dan mereka pun menyerbu Bjorn. Lengan kiri Bjorn masih tak bisa digerakkan. Ia sempat bertanya-tanya apakah Irwin berhasil menemukan si pengguna crossbow. Karena tak ada pilihan lain, ia mengangkat jari tengah ke langit sebagai sinyal. Pemimpin musuh kebingungan melihat tingkah Bjorn, sementara Bjorn hanya berharap Irwin memahami tanda itu. Tanpa rencana yang lebih baik, ia menerjang seperti orang gila. Serangan mendadak itu membuat musuh terkejut. Ia menghantam pemimpin mereka dengan perisai, meski pria itu berhasil menahannya dengan pedang. Seperti dugaan Bjorn, pemimpin itu langsung meminta bantuan. Rekan-rekannya menyerang bersama. Bjorn nyaris terkena tebasan samurai, tetapi ia tahu mundur saat itu justru berbahaya. Ia terus maju dan menyerang liar, berharap menciptakan celah untuk Irwin. Sesaat, Bjorn khawatir Irwin mungkin dikalahkan oleh pengguna crossbow. Namun tiba-tiba, sebuah panah melesat melewati medan pertempuran. Semua orang terkejut. Ketika tank musuh menangkis panah itu, Bjorn yakin panah tersebut berasal dari Irwin. Tank itu berkata ia akan menangani panah Irwin, sementara yang lain mengeroyok Bjorn. Ia bahkan berhasil menahan serangan berikutnya dan mengejek Irwin. Bjorn sadar bahwa sejak awal tank itu memang disiapkan untuk menghalangi pemanah. Kini Bjorn dikepung. Ia tahu ia tak bisa bertahan lama. Karena lengan kirinya sudah tak berguna, ia memutuskan mengorbankannya untuk menyerang si rambut merah. Ia menerjang dan menghantam kepala pria itu dengan keras. Tanpa membuang waktu, Bjorn berbalik menghadapi si samurai dan berhasil menghindari tebasannya. Si samurai terkejut melihat kecepatan Bjorn meski tubuhnya penuh luka. Di sisi lain, tank musuh kembali mencoba menahan panah Irwin. Namun kali ini, panah itu adalah panah api. Perisainya langsung terbakar. Tank itu segera membuang perisainya yang terbakar. Samurai kembali menyerang, berusaha mengakhiri pertarungan secepat mungkin. Namun mereka tidak tahu bahwa Irwin adalah spirit archer. Sebuah panah bercahaya menghantam bahu tank itu dan membuat berteriak kesakitan. Si rambut merah panik. Ia melihat sekeliling dengan ketakutan lalu berlari ke arah hutan, berniat menangani Irwin sendiri. Bjorn memilih mempercayai Irwin dan tetap fokus menahan samurai serta tank. Ketika samurai kembali menyerang, Bjorn tiba-tiba mengubah arah dan menghantam wajah tank dengan perisainya hingga pria itu pingsan. Kini samurai tinggal sendirian. Samurai itu marah besar dan mulai menyerang habis-habisan. Bjorn heran mengapa seseorang sekuat dia bisa bergabung dengan orang-orang bodoh seperti itu. Sambil menahan serangan demi serangan, Bjorn menyadari kesalahan terbesar lawannya adalah meremehkannya. Bjorn lalu berpura-pura melakukan shield bash. Di tengah gerakan, ia melepaskan perisainya hingga menghantam samurai. Sebelum lawan sempat bereaksi, Bjorn mencengkeram kerahnya. Ketakutan terlihat jelas di wajah samurai itu. Bjorn menariknya mendekat dan berteriak seolah bertanya apakah mereka sungguh mengira ia akan mati di tempat seperti ini. Lalu dengan brutal, ia menggigit leher samurai itu sampai tewas. Setelah semuanya berakhir, Bjorn membersihkan darah dari mulutnya.
tubuhnya. Tak lama, Irwin berlari menghampiri dan memeriksa keadaannya dengan panik. Ia mengeluarkan potion dan memaksa Bjorn meminumnya, terutama karena ia terkena racun. Begitu potion itu masuk ke tubuhnya, rasa sakit langsung menyebar seperti api.